kasih justru ke orang-orang yang menyakiti karena itu menginspirasi saya untuk berkarya. Terlanjur mencinta meski kita tak sama. Saya pantas gak jadi agen intelijen? Kalau aku masih kepala band, kamu saat itu jadi agen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Yos, dimanapun Anda berada, terutama kaum milenial, jumpa lagi kita di acara Benang Merah bersama Bang Yos. Sukses seseorang selalu membuat cerita tersendiri. Lalu kita yang mendengarkan cerita itu menjadi penasaran. Dia bisa, kenapa aku tidak? Itulah sebenarnya yang saya ingin tanamkan. Motivasi kepada para milenial di Republik ini bahwa Anda pun bisa seperti itu. Nah, untuk episode kali ini kita datangkan tamu istimewa nih, cewek cantik tentunya ya, dan dia ini pembawa acara, dia pemain sinetron, dia main film layar lebar, ya menyanyi juga bagus, ya. Lalu dia penulis. Masih wirausaha. Gilenya lagi nih, cewek ini masih ngurus bola gitu. Siapa dia? Prilly Latukonsina. Halo semuanya. Terima kasih Bang Yos. Mas, kamu sudah datang sini, aku ngerti kamu sibuk sekali. Saya yang terima Habis kasih ini pun diundang. kamu pasti ada acara kan? Masih. Okay. Prilly, kamu udah dengar tadi ya, acara ini sebenarnya Iya. untuk menggali sukses seseorang. Dan kita, aku pun yang membaca data-datamu itu sangat kagum kamu bisa seperti itu. Terima kasih Bang Yos. Ya. Coba ceritain dulu ya, waktu kecilmu itu seperti apa sih, dari keluarga seperti apa gitu. Waktu kecil cukup normal seperti anak pada umumnya sih, cuma memang saya bersyukur banget punya orang tua itu yang membebaskan Bang Yos. Jadi orang tua itu nggak pernah mematokkan anaknya harus jadi apa gitu, harus jadi dokter atau harus jadi pilot. Tapi mereka memberikan kebebasan anaknya untuk memilih maunya jadi apa. Tapi memang awalnya waktu kecil itu saya nggak pernah kepikiran untuk terjun di dunia industri. Kamu nomor berapa? Pertama, anak pertama. Oh, masih punya adik-adik gitu. Punya adik satu. Lalu namamu kok ada Ambonnya, ceritanya gimana? Papa Ambon. Papa, Papa okay. Ambon, Mama Sunda. Mereka berdua orang tua yang luar biasa sekali. Jadi dari kecil saya dibiarkan aja maunya. Bisa ngomong Sunda kemana. juga kamu? Nggak bisa. Oh, alay. Nggak bisa Ambon, Okay. nggak bisa Sunda. Cuma Tapi membebaskan kamu ya, oke. membebaskan. Nah terus akhirnya saya memilih memang untuk sekolah setinggi mungkin karena cita-citanya itu dulu pengennya jadi dokter atau guru. Pengen jadi dokter atau guru, cita-citamu? Cita-cita waktu kecil. Okay. Terus orang tua mendukung dengan membiayai aku sekolah, aku bebas mau les. Terus mama sama papa memberikan aku beberapa kursus, kayak kursus belajar supaya nilainya bagus, supaya bisa mencapai cita-cita itu. Tapi di tengah-tengah perjalanan, mungkin feeling seorang ibu ya Bang Yos, ibuku tuh melihat bahwa saya punya bakat lain selain akademis. Jadi punya bakat seni gitu, karena melihat kok setiap melihat kaca suka latihan acting sendiri, latihan nyanyi sendiri di depan kaca, tapi malu-malu, cuma beraninya di rumah aja. Tanpa ada dorongan orang dari dirimu sendiri gitu? Dari diri saya sendiri, tapi malu-malu. Akhirnya mamah lah yang memutuskan untuk memasukkan saya ke beberapa les, kayak les nyanyi, les alat musik, dan juga sanggar. Dari umur berapa? Itu dari SD. Jadi dari SD udah dikasih les nyanyi, les musik, terus sanggar. Sanggar itu pas SMP dimasukkan ke sanggar. Nah pas masuk ke sanggar, tiba-tiba memang sudah rezeki ada orang yang mencari talent untuk bermain di acara anak-anak. Lalu saya terpilih tiba-tiba. Itu tahun berapa? Itu umur tahun 2009. Berarti 13 tahun kamu? Iya, tahun 2009. Terus akhirnya saya dipilih untuk masuk ke acara anak tersebut. Ternyata saya menyukai bidang itu. Acaranya itu apa namanya? Namanya Bolang, Bocah Petualang. Bolang. Bocah Petualang. Jadi ceritanya saya itu dari Jakarta, terus saya berwisata ke Lombok, bertemu dengan anak-anak di sana, dan kita punya
berpetualang di sana, ceritanya seperti itu. Itu waktu itu saya cuma 2 episode di situ. Terus ternyata saya menyukai bidang itu, saya sangat enjoy kerja di bidang tersebut. Akhirnya diterusin mulai dari koki cilik, nge-host acara masak. Tapi tetap pada saat itu saya masih melihat bekerja di industri hiburan itu hanya hobi, bukan menjadi income yang utama. Jadi saya tetap sekolah untuk jadi dokter dan guru. Masih tetap cita-cita utamanya itu dokter dan guru. Belum kepikiran pengen entertainment industry. Iya, belum kepikiran jadi artis tuh profesi utama gitu. Tapi tiba-tiba Allah berkehendak lain, dikasih terus rezeki di bidang entertainment yang akhirnya membuat saya harus memilih, mau memilih masuk IPA. Karena pada saat itu gurunya memberikan saran kalau saya masuk IPA saya harus kurangi aktivitas di luar sekolah. SMA ya? SMA. Harus mengurangi aktivitas di luar sekolah karena kalau IPA itu kan persaingannya ketat. Ketat lah. Jadi kalau saya mau masuk IPA saya harus kurangi aktivitas di luar sekolah. Tapi kalau saya mau tetap ada aktivitas di luar sekolah saya bisa ambil IPS atau homeschooling. Akhirnya saya harus memilih antara pilihan cita-cita saya waktu masih kecil, maunya dokter atau guru, atau memanfaatkan rezeki yang Allah kasih lewat bidang entertainment ini. Akhirnya saya memilih di bidang entertainment industry. Entertainment. Itu Iya. awal karirmu tadi ya? Jadi apa namanya, pembawa acara tadi awal karirmu? Awal karir. Atau setelah itu? Setelah sampai itu ada tawaran sinetron. Terus setelah sinetron yang paling panjang itu Ganteng-Ganteng Serigala, Bang Yos. Iya, aku tahu itu Ganteng-Ganteng Serigala kan. Iya, itu hampir 600 Itu episode. puncak karirmu dan kamu dapat award di situ kan? Iya, betul. Ih, terima kasih Bang Yos. Tahu. Hebat lu. Iya. Terus? Itu panjang hampir 3 tahun di Ganteng-Ganteng Serigala. Terus setelah Ganteng-Ganteng Serigala saya memutuskan untuk lebih serius lagi di bidang acting. Akhirnya saya ke film. Di film itu saya di film Surat Untukmu, terus Honeymoon Danur. ada kan? Ada honeymoon. Jadi honeymoon itu saya jadi bintang tamu. Saya jadi Bintang cameo. tamu. Iya, Kamu bintang utamanya film apa? bintang utamanya itu Danur, Surat Untukmu, Hangout, terus juga Matt and Mo, dan Kukira Kau Rumah. Terus ada film horor juga pernah kamu nggak? Iya, itu Danur. Ada 3 film Kamu pemain horor. utamanya bukan? Iya, Nah, pemain kamu utama. nggak menakutkan orangnya apa? Orang Nggak jadi hantunya Bang Yos. Oh, bukan hantunya kamu Bukan ya? hantunya. Jadi ceritanya jadi orang yang bisa melihat hantu. Orang Untungnya bukan nggak jadi hantu, hantunya. itu ceritanya. Iya. Nah, akhirnya dari sinetron saya ke film karena saya pengen menggali lagi potensi saya di dunia acting, dan sekarang akhirnya produser. Kamu ya, acting bisa seperti itu, dapat award segala macam itu, modalnya dari belajar waktu dileskan sama mama kamu itu? Sebenarnya Atau otodidak ada sekolah lain lagi acting itu? Sebenarnya acting awalnya otodidak, mulai masuk kelas acting itu di saat saya memutuskan mau masuk ke industri film. Jadi pas sinetron itu semuanya otodidak Bang Yos. Jadi actingnya belajar sendiri di depan kaca, terus banyak-banyak baca skrip, banyak-banyak diskusi sama sutradara. Sempet yang mengalami dimarahin dulu, actingnya nggak bagus katanya. Kurang bisa menguasai kamera dan menguasai emosi di depan layar gitu ya. Tapi setelah saya mau serius di bidang acting, akhirnya saya sekolah lagi. Saya sekolah acting, masuk kelas dan private juga. Sekolah acting? Iya. Di mana sih aku nggak ngerti di sini? Di Jakarta ini ada? Ada beberapa kelas acting di Jakarta. Waktu itu saya sama Bang Eka Sitorus. Saya private sama Bang Eka Sitorus, sempat masuk kelasnya juga di Sakti Studio. Baru di abis itu prakteknya terus ambil project-project film. Kelihatan ada kemajuan actingmu gitu? Iya, karena di kelas acting itu kita belajar teori, terus kita dilatih kesensitifan kita sebagai aktor, dilatih tubuhnya, olah tubuh, begitu Bang Yos. Jadi sangat berpengaruh sekali di saat acting di film, jadinya rasa sensitif kita sebagai aktor makin terlatih gitu. Itu awal. Nah, ya kalau saya ikutin kan kamu ya, pembawa acara sukses, main sinetron sukses, Alhamdulillah. main film juga gitu. Kok masih lari lagi ke penyanyi? Ceritanya gimana? Sebenarnya karena pada saat itu saya kan di GGS, Ganteng-Ganteng Serigala. Nah di Ganteng-Ganteng Serigala itu saya dapat request dari salah satu stasiun TV-nya untuk nyanyi. Prilly, kan kamu hobinya nyanyi, dulu juga waktu SD dilesin nyanyi sama... Waktu SD udah kelihatan ya bakatmu nyanyi itu? Iya, karena waktu SD dilesin nyanyi sama mama. Waktu itu dilesin nyanyi sama mama.
Jadi ada permintaan sama salah satu stasiun TV, nyanyi dong di acara TV kita. Jadi saya disuruh nyanyi di acara musiknya dan nyanyi di acara ulang tahun stasiun TV tersebut. Nah akhirnya mereka suka sama suara saya, akhirnya ada yang menawarkan saya untuk bikin album, bikin single. Album ya, rekaman itu Iya. gimana itu? Album apa namanya? Namanya album Sahabat Hidup waktu itu, karena saya yang bikin liriknya dan itu ada satu judul lagu, judulnya Sahabat Hidup. Tapi sebenarnya Bang Yos, saya tuh nggak pernah menganggap pada saat itu saya nggak pernah menganggap diri saya tuh penyanyi, karena nyanyi itu hobi buat saya. Hobi. Saya tuh lebih ke aktor fokusnya gitu. Lagu popmu apa lagu popmu? Terakhir kemarin berkolaborasi dengan Andi Rianto, judulnya Apalagi, terus mulai saya Yang solo gitu? iya itu Yang, Andi Rianto sama Andi Rianto itu solo, tapi Mas Andi Rianto yang membuat musiknya. Lagunya gimana? Lagunya apa namanya? Judulnya Apalagi. Nah, Apalagi? tapi kemarin saya benar-benar akhirnya berani bermusik lagi itu karena diajakin duet sama Vidi Aldiano. Ini penonton ini rata nggak percaya apa bener sih Prilly itu bisa nyanyi? Ini nyanyi coba lagu yang popmu tadi yang paling top coba. Yang Yuk. awal karir saya nyanyi lagi ya Bang Yos, Ya, waktu ya, itu oke. duet sama Vidi, lagunya tentang beda agama, cinta beda Pilih agama. Cinta beda agama. Oh, cinta beda agama. Saling Oke. mencintai. Saya malu loh. Enggak. Hah? Coba apa iya sih bisa nyanyi. Coba. Oke. Haruskah ku terus mencoba, salahkan keadaan bila terlanjur mencinta, meski kita tak sama, tak bisa bersama. Yeay. Bener bisa. Bener suaranya enak gitu. Terima kasih Bang Yos. Pengen tanya gini ya, Prilly ya. Di film nih aku pengen tahu ya. Kalau kamu jadi pemain utama di film itu, Iya. berapa sih dikasih honornya? Enggak apa dong, biar milenial yang lain tahu, oh gede juga nih kan. Iya, bertahap Bang Yos. Jadi awal Awal berkarir, kamu digaji berapa? awal Di berkarir di dunia entertainment itu waktu jadi host itu cuma 500.000 per episode. 500.000 per episode. 500.000 per episode. Zaman dulu itu nggak cukup beli apa-apa, cuma Iya. habis buat beli bensin karena rumah di Tangerang, syutingnya kan di gitu. Jakarta. Jadi itu 500.000 itu untuk transport bensin aja, belum bisa beli apa-apa. Tapi saya itu melihat semua itu ada prosesnya, nggak mungkin awal Iya. kerja langsung dapat gaji atau honor Iya. yang fantastis Artinya gitu. kerja keras dulu kamu baru. Kerja keras dulu itu sampai intinya benang merah itu. betul. Jadi saya percaya walaupun awalnya cuma dapat 500.000, terus kayaknya duitnya habis ya untuk bensin aja, tapi kerjanya dari pagi ke pagi. Waktu itu saya host harus keliling Indonesia kan, jadi harus mengorbankan sekolah juga, izin sama sekolah untuk bisa 2 minggu keliling Indonesia untuk acara masak Waktu itu tersebut. masih SMA kamu? SMP waktu SMP waktu masih awal ya? itu SMP. Oh, Terus SMP sudah. waktu awal-awal series dan sinetron itu kalau nggak salah awal-awal itu hanya 1 juta sampai 1,5 juta satu episode. Sekarang berapa? Ya. Ntar bagi-bagi sama Bang Yos ya. Kalau sekarang Oh, berarti. insya Allah cukup. Cukup itu relatif gitu. Cukup untuk menghidupi saya. Tapi gini ya, kamu memang sekarang fokusnya itu dari tadi kan main sinetron, Iya. main segala macam itu di film ini. Iya. Yang kamu anggap itulah apa namanya? Katakan profesi yang paling menjanjikan. Iya. Yang paling menjanjikan sekarang ini yang saya jalankan adalah aktor dan juga produser. Produser. Iya, jadi saya memproduseri film saya sendiri kemarin Kukira Kau Rumah dan dapat rekor muri Bang Yos. Wih. Sebagai terima kasih. Hebat loh. Sebagai penonton terbanyak di masa pandemi. Jadi masa pandemi Kukira Kau Rumah berhasil mencapai 2.200.000 Filmnya penonton. Wih. Filmnya tentang kita mengangkat awareness tentang kesehatan mental. Nah, jadi karena saya jadi produser, membuat perusahaan production house sendiri, jadi saya juga lagi fokus memproduksi karya-karya yang banyak ya untuk Indonesia, dan yang pasti karya-karya tersebut membawa pesan yang bermanfaat juga untuk anak-anak
milenial gitu. Selain menguntungkan tapi juga membawa pesan, karena menurut saya film itu kendaraan yang pas banget untuk kita menyampaikan suatu pesan. Jadi itu profesi yang utama ya, saya sebagai aktor dan produser. Lalu sisanya saya entrepreneur, membangun bisnis. Menyanyi masih juga di misalnya apa namanya ya, katakan diundang atau di Masih ya? nyanyi juga masih, cuma sekarang fokusnya lebih ke aktor dan produser dan juga bisnis sama klub bola. Oh ya ya, aku tahu itu ya. Nah, menulis sekarang. Ya. Ya. Menulis, saya heran kamu sungguh. Jadi ini, terus orang lain dapat apa ini kan? Udah komando semua ini kan. Menulis tulisan apa itu yang anu? Puisi Bang Yos. Puisi. Puisi. Saya itu orangnya melankolis. Menulis. Jadi saya itu senang memanfaatkan. Saya tuh selalu berpikir kita sebagai anak muda itu harus pintar mengambil peluang. Misalnya kita disakiti, putus cinta. Nah, bagaimana caranya putus cinta itu membuat kita tuh malah berkarya, bukannya membuat kita terpuruk. Jadi itu puisi hasil saya putus cinta Bang Yos. Stop dulu. Satu kata kunci. Pandai melihat peluang yang ada. Nah, oke, lanjut. Iya, pandai melihat peluang yang ada. Dan memanfaatkan keadaan. Misalnya kita lagi putus cinta, kita harus lihat dari sisi. Pernah kamu putus cinta? Pernah Bang Yos. Waduh, itu dari putus cinta puisinya. Buku puisi. Puisinya gimana? Sekebaik sekian ya. Misalnya gimana puisi? Panjang sekali Bang Yos. Saya boleh nyontek gak? Saya bacain buat Bang Yos khusus. Jadi awal mula saya nulis puisi itu, saya waktu itu lagi putus cinta, lagi patah hati. Nah, terus saya melihat bagaimana caranya patah hati ini tidak membuat saya down gitu, tidak membuat saya hanya nangis aja. Bagaimana saya mentransfer energi negatif ke energi positif. Akhirnya saya berkarya. Akhirnya saya karena saya meluapkan perasaan saya itu lewat tulisan, dan akhirnya belajar bikin puisi, banyak baca-baca puisi, dan akhirnya saya tulis sendiri puisinya. Gara-gara patah hati itu lalu kata-kata keluar sendiri ya langsung ya? Betul, jadi buku Bang Yos. Dan sekarang bukunya itu dibeli sama salah satu production house dan jadi series. Lagi syuting seriesnya. Waduh, luar biasa Gitu. coba. Jadi terima kasih justru ke orang-orang yang menyakiti, karena itu menginspirasi saya untuk berkarya. Coba, orang disakitin orang pun terima kasih. Iya dong. Beli kamu nih. Nah, udah begitu ya, kamu masih usaha lagi ya. Saya dengar kamu ada kuliner, Iya. ada jual pakaian, perhiasan. Iya. Kok nggak bosan-bosan kamu nyari? Apakah itu merupakan peluang juga bagi kamu? Iya, betul. Nggak bosan-bosan melihat peluang dan mengambil kesempatan yang ada. Karena menurut saya selagi saya masih muda dan saya mampu menjalani bidang tersebut, kenapa tidak saya coba? Karena prinsip saya selagi masa muda itu masa-masa kita harus coba banyak hal. Jadi jangan terlalu idealis di satu bidang aja. Itu menurut saya. Tapi kalau teman-teman di luar sana ada yang idealis sama satu bidang dan ingin fokus di satu bidang aja, itu sangat bagus juga. Tapi kalau saya ingin coba bidang sebanyak-banyaknya, lalu saya cari potensi saya bagusnya di mana. Ketika saya coba, saya tahu ternyata saya bagus di bisnis bidang ini, saya bagus di film, di bidang ini, saya bagus di bidang apa. Kuliner itu bisa kamu ceritain apa saja yang kamu jual? Jadi saya ada restoran Indonesia, makanan Indonesia, terus juga makanan vakum. Jadi karena waktu pandemi kemarin mencari solusi dari restoran yang tutup, sekarang kan orang masaknya di rumah. Jadi di restoran mana kamu sekarang? Restomu di mana? Jadi saya sekarang restorannya itu kolaborasi sama Cloud Kitchen, jadi online. Ada di Cilandak, ada di Fatmawati, dan yang tidak online-nya itu dine-in-nya ada di Otista, terus ada juga di Post Blok di Pasar Baru. Gitu. Jadi saya coba kuliner dan ternyata saya suka sama bidang tersebut, akhirnya saya jalani dan saya bertemu dengan tim-tim yang memang bagus untuk membantu saya membesarkan kulinernya. Terus akhirnya saya coba lagi pas pandemi kemarin, bisnis apa yang kira-kira bisa hidup di pandemi. Restoran tutup, makanan kurang bagus karena pasarnya lagi maunya masak sendiri karena mereka harus menghemat uang mereka pas pandemi kemarin. Kalau yang pakaian dan perhiasan itu laku? Iya, itu karena pandemi, Bang Yos. Jadi pas pandemi saya melihat investasi emas itu sangat bagus. Emasnya kan harganya melonjak
dan bagus sekali investasi emas di masa pandemi. Akhirnya saya coba berkolaborasi dengan salah satu brand perhiasan, saya coba jual emas dulu. Jadi sebelum bikin brand sendiri, saya coba jual emas lewat brand perhiasan lain. Terjual 1.500 piece. 1.500 piece? Iya, dalam waktu seminggu. Jadi dalam waktu seminggu terjual 1.500 perhiasan emas. Akhirnya saya melihat, wah ini peluang yang bagus, berarti di masa pandemi ini kemauan pasarnya mereka ingin berinvestasi dalam bentuk emas. Akhirnya saya bikin brand Ili Gold, saya jual perhiasan gitu. Coba ya, para milenial, pembawa acara, main sinetron, main film, nyanyi, wirausaha, terus penulis, masih juga ngurus bola, gila nggak tuh? Ya, coba ceritain awalnya, apakah kamu ini penggemar bola? Apa melihat lagi, ini peluang yang ada nih? Iya, ini iya. peluang yang ada itu tadi? Iya, satu Luar itu. biasa. Dua, saya dulu suka nonton bola sama adik saya. Oh, ternyata memang seneng ya dia? Dulu, nonton iya, bola dulu gitu. suka nonton bola, dulu pernah nonton secara langsung di stadion. Klubmu apa namanya? Persikota kan? Persikota. Hanya karena kamu tinggal di Tangerang. Tinggal di Tangerang, saya tinggal di Sekarang Tangerang. Persikota itu di Liga berapa? Masih di Liga 3. Tahun ini ya? Iya, Pasti targetmu tahun depan Liga 2. pengen Liga 2. Terus Liga 1 tahun depannya lagi ketemu sama Rans kamu. Iya. Nah, nanti. Gitu, sebenarnya Nanti karena mau- Persikota kan dulu masa keemasannya dia udah pernah di Liga 1, Bang Yos. Pernah? Oh iya, Udah betul, pernah di Liga pernah. 1 Persikota. Karena aku kan pembina Persija dulu kan. Betul, makanya Iya. seneng banget ketemu Bang Yos, nanti kasih tips ya Bang Yos mengurus klub bola. Enggak, ngomong-ngomong kamu manajer apa kamu owner? Di situ? Owner, Owner. saya owner. 100%. Eh, Ada yang dominan. lain? Hah? Dominan. Oh, Ada iya, iya. beberapa jajaran. Mayoritas lah. Iya, mayoritas. Gitu. Gitu. Basicnya di Tangerang juga. Basicnya di Tangerang. Sebenarnya kenapa pengen klub bola? Pertama karena suka, dua menurut saya bisnis di sepak Ya, bola peluang juga bisnis kan? menjanjikan, ya. Dan cita-cita saya tuh pengen banget Persikota ini bisa punya pemain-pemain yang berkualitas, bertalenta untuk timnas Indonesia kita. Karena menurut saya untuk memajukan sepak bola Indonesia kan harus benerin grassroots-nya dulu nih, klub-klub bola yang ada untuk melahirkan pemain-pemain yang bagus. Makanya saya pengen Ke depan menurut kamu pandanganmu sepak bola ini ya. Saya berpikir begini loh, Prilly ya. Ini nomor 4 terbesar di dunia loh. Iya. Penduduknya gitu. Betul. Masa ya nyari 11 orang aja nggak bisa dapat gitu kan. Tetapi di Asia Tenggara kita pun mau jadi juara pun Iya. masih berjuang habis-habisan. Ya. Jadi pandanganmu ke depan gimana supaya sepak bola ini ya jadi apa kebanggaan kita lah gitu, kayak bulu tangkis gitu. Iya. Karena saya udah masuk ke klub bola pertengahan musim ini, akhirnya saya banyak belajar. Menurut saya sepak bola Indonesia bisa sangat maju sekali, lebih maju lagi kalau kita pemilik-pemilik klubnya memikirkan teknis di dalam klubnya gitu. Jadi mengedepankan teknis seperti kualitas pemain, fasilitas pemain, coach, manajemen klub bola tersebut. Karena pemainnya bagus, coachnya bagus, kalau manajemennya tidak bisa mengelola, klubnya itu juga akan ambruk. Jadi Gitu. harus kamu ciptakan bahwa itu lahan hidup itu sepak bola itu sehingga orang banyak gitu. Betul. Kayak di Inggris misalnya ya, itu kalau anaknya di sekolah sepak bola gitu, mamanya yang nganter itu. Iya. Iya kan. Karena di sana lo tahu sendiri kayak Beckman atau siapa, apalagi Ronaldo punya, wah segalanya sampai Iya. private jet juga dia punya gitu. Betul. Nah, saya percaya harus dikuatin teknisnya lagi. Jadi bagaimana pemain itu bisa kuat cara mainnya, bisa bagus mainnya, coachnya juga, sehingga si klub bola ini punya pemain-pemain yang berkualitas, coach yang berkualitas, sehingga jadinya bisa maju terus. Jadi kuatkan teknis dan fundamental. Ini juga saya Iya, masih iya. sangat belajar sekali Bang Yos, karena saya masih di Liga 3 dan masuk baru pertengahan musim kemarin. Cuma karena kemarin sempat mengalami kegagalan, jadi Persikota gagal masuk ke Liga 2. Akhirnya saya evaluasi kerja lagi tuh, apa sih yang kurang di klub saya ini, kenapa kemarin nggak lolos, apakah masalah di pemainnya atau masalah di manajemennya, bagaimana cara mengelola untuk jadi lebih baik lagi supaya siap maju ke Liga 2. Jadinya saya banyak belajar. Luar biasa analisamu itu. Sudah. Berarti gini ya, Iya, saya kan kenal juga banyak selebritis lah ya. iya, Katakan kayak Mulan, ya, Iya. Krisdayanti gitu.
apa PASA misalnya kan gitu Iya. kan. Mereka kan masuk di dunia politik ya. Terus menjadi anggota dewan, dari PASA jadi wakil bupati atau wakil kota itu, Iya. wali kota dulu ya. Kamu terpikir nggak mau masuk ke bidang politik karena kamu sudah coba semua bidang sukses? Gitu. Terpikir nggak? Enggak. Oh, enggak, ya? Nggak suka kamu ya? Bukannya nggak suka Bang Yos, tapi kalau bisnis itu kan tanggung jawabnya saya ke perusahaan. Klub bola saya ke tim isi timnya 40 orang. Terus juga kalau produser film saya ke krunya 100 orang. Tapi kalau politik saya menjadi pemimpin itu saya sama satu kota atau saya sama negara. Tanggung jawabnya besar. Coba. Dia bisa berpikir kayak gitu loh. Ayo. Nggak terus ikut arus saja begitu nanti di sana nggak bertanggung jawab. Iya, tanggung jawabnya sangat besar sekali dan saya tuh tipe orang yang kalau udah saya mulai saya harus selesaikan. Nah, kalau misalnya saya mulai politik karena saya ikut-ikutan, karena saya melihat ini adalah lapangan yang menjanjikan, tapi saya tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, tidak bisa menciptakan kebijakan yang berguna untuk rakyat, terus saya tidak bertanggung jawab, itu janji saya ke Tuhan juga nggak baik kan nantinya. Jadi saya nggak mau. Saya takut tidak bisa memikul tanggung jawab sebesar itu. Cerdas banget loh dia. Sampai gua nih kehabisan mau tanya apa lagi sebetulnya. Saya gantian tanya boleh gak Bang Yos? Mau tanya aku? Mau. Boleh dong tanya apa? Kan Bang Yos juga banyak banget dulu pernah gubernur, militer, dan dunia intelijen. Saya justru penasaran bagaimana itu Bang Yos, dunia intelijen itu. Karena itu jauh banget dari dunia saya dan nggak pernah dengar bahkan saya tuh cerita-cerita. Yang kamu tanya beda militer apa intelijennya? Intelijen. Intelijen, oke. Saya pantas gak jadi agen Bang Yos? Waduh, banget tuh. Kalau aku masih kepala BIN, kamu seharusnya jadi agen. Oh gitu? Iya. Jadi Prilly kamu bayangin ya, kamu suka nonton film Charlie's Angel gitu nggak? Suka. Ya suka ya, kan Saya itu suka. kan. Cewek yang talentanya tinggi ya, cantik ya, kemudian dia bisa segala macam lah. Ya. Termasuk juga bela dirinya hebat gitu kan. Nah itu masuk kategori itu. Nah biasanya cewek-cewek seperti ini, Prilly ya, diberi sasaran yang VVVIP gitu. Misalnya VVIP itu ya kepala negara, kepala pemerintahan, apa dia presiden, apa dia perdana menteri, mungkin ahli nuklir gitu yang harus dilenyapkan lah gitu kan. Oh, iya. Katakan kayak gitu ya. Dan juga ada senjata kayak ballpoint gini nih, Prilly ya, ballpoint itu. Gedenya kayak ballpoint gitu, tapi itu satu peluru. Ada di dalamnya. Itu beneran ada Kali ya Bang Yos? berdua-dua. Saya kira cuma ada di film. Jadi sekali tembak gitu kalau kamu ya udah cantik bisa nyanyi gitu kan jadi perhatian orang VVIP kan terus ingin mendekat sama kamu gitu. Tugas kamu misalnya kan melenyapkan dia kan gitu kan. Nah itu kasih korban yang kecil itu. Jadi sekali tembak kamu mendekat di dadanya itu harus selesai. Jadi ceritanya gitu. Antara ini di film juga kan gitu. Tetapi bisa juga sebenarnya ya karena intelijen itu ya memang unpredictable gitu, tugasnya nggak boleh dianukan orang gitu ya. Dan kita juga harus mempunyai talenta juga sebenarnya ya, tidak sekedar kita belajar ilmu. Kalau kita udah talenta, inovasinya juga amat sulit itu mengembangkan. Ada informasi ini, ada informasi yang dikembangkan gimana gitu. Nah gitu. Nah memang Prilly ya, saya dulu di dunia militer ya, saya kebetulan di pasukan khusus ya atau Kopassus, itu memang ada satuan intelijen namanya pasukan Sandi Yuda. Itu pasukan Kopassus yang khusus menyelesaikan atau tugas-tugas intelijen. Gitu. Nah jadi aku lebih banyak menyamarnya pakaian sipil daripada pakai baret merah gitu dulu. Oh gitu, Iya. Bang Yos. Berarti ada sisi aktornya juga. Ya, saya punya, ya betul. Saya punya keuntungan apa? Saya itu nggak punya potongan tentara gitu loh. Ya. Jadi mudah saya waktu ke Gama, mau masuk ke Gama, saya di mahasiswa juga pantas, gitu kan. Pengusaha di tingkat bawah lah pantas gitu ya. Tetapi kadang-kadang aku menyamar juga sebagai pelayan gitu kan. Dan itu memang asik ber-acting itu tadi kan. Betul. Karena cover kita nggak boleh terbuka. Makanya Saya waktu itu pangkat mayor di Kerto di Mariapi sama Kopral.
Aku ya kayak orang ketakutan aja gitu, padahal dawan batin gue tahu lu gue gatakin lu gitu. Ya, terima kasih. Ini tamunya kamu bukan aku. Gitu. Kan saya juga mau tanya Bang Yos. Jadi asik lah dunia intelijen itu asik memang. Asik ya. Gitu. Nah, really ya, mungkin saatnya kamu ceritanya itu sangat menarik kamu ya. Antara lain itu benang merahnya tadi ya, tidak kenal menyerah. Terus kamu juga pandai membaca peluang yang ada ya, untuk mencobanya itu. Lalu kalau saya lihat tuh kamu pandai menganalisa gitu kan. Satu kegagalan, kalau Persipura, kenapa dia nggak bisa masuk ke Liga 2? Kamu evaluasi secara baik. Iya. Cerdas sekali kamu ya. Terima kasih Bang Yos. Jadi karena acara ini juga saya tujukan khususnya sahabat saya yang para kaum milenial, cobalah kamu beri pesan mereka apa gitu. Pesan saya untuk anak milenial, kalau dibilang jangan cepat menyerah, itu kayaknya pesannya terlalu sering didengar, jangan cepat menyerah. Tapi kalau saya pesannya harus pandai melihat peluang dan menjadi orang yang fleksibel. Jadi jangan hanya fokus. Fleksibel dalam arti? Fleksibel dalam arti misalnya kita punya satu cita-cita, namun ternyata cita-cita tersebut tidak bisa tercapai. Abis itu kita nyerah dan nggak mau mulai hal baru. Kayak misalnya tadi saya cita-citanya mau jadi dokter, tapi Tuhan kasih rezekinya di bidang lain. Akhirnya saya coba bidang tersebut, karena ya siapa tahu bidang tersebut lebih baik untuk saya. Nah jadi harus jadi orang yang bisa nggak capek untuk menggali potensi diri. Jangan terlalu fokus sama satu hal, sehingga kalau satu hal itu gagal, akhirnya kita menyerah dan berhenti untuk menggali potensi diri. Jadi harus menjadi orang yang fleksibel, pintar melihat peluang, dan jangan takut mengambil kesempatan yang ada, karena kesempatan belum tentu datang 2 kali. Dan percaya sama jalan yang udah Tuhan kasih ke kita, karena yang terbaik buat Tuhan itu udah pasti terbaik buat kita, tapi yang terbaik buat kita menurut kita belum tentu terbaik menurut Tuhan. Yes. Nah, pertanyaan terakhir nih. Aku ini pengen sekali merasakan seperti apa sih nyamannya, mungkin tidurnya nyenyak sekali ya, tidur di rumah seharga 20 miliar. Coba ceritain. Luar biasa kamu ini ya, masih lajang ya, masih muda, rumahnya aja keren banget ya gitu. Boleh nggak aku main ke sana? Boleh. Saya ada kebun loh Bang Yos di sebelah rumah. Semua ada terong, singkong, sayur mayur, jagung, buah. Saya memang suka. Saya suka bangun rumah gitu, suka menata rumah. Jadi kemarin pas ada rezekinya langsung bangun rumah gitu. Terus kenapa sih kamu gak nikah sudah ada semuanya? Loh, kok ketawa. Mungkin cowok-cowok pada ngeri mau deketin kamu nih. Udah cantik, talentanya tinggi, kaya raya, bagaimana mau dekat? Belum menemukan yang pas, Bang. Kayak apa yang kamu sekarang? Sebenarnya saya tuh nggak banyak mau loh Bang Yos. Saya nggak banyak mau orangnya. Simple aja, yang penting seiman. Terus dan yang penting dia membiarkan saya untuk bertumbuh. Gitu. Kan biasanya kan kalau menikah ada tipe laki-laki yang mau perempuannya jadi ibu rumah tangga aja, dia yang kerja gitu. Nah, saya cari pasangan yang membiarkan saya untuk melakukan apa yang saya sukai gitu. Jadi walaupun saya jadi ibu rumah tangga, saya tetap bisa kerja, saya bisa tetap sekolah mungkin, saya bisa tetap melakukan apa yang saya suka. Jadi saya sebenarnya bukan nyari suami, tapi saya nyari partner hidup, Bang Yos. Yes. Gitu. Orang yang bisa jadi teman diskusi, teman saya untuk sharing hidup saya, bukan cuma menjalankan kewajiban sebagai istri atau suami aja. Gitu. Jadi kamu sudah sukses di mana-mana ya, penghasilanmu juga sangat cukup tentunya ya. Terus saya dengar kamu juga peduli ya, untuk menjadi, pernah saya baca ya, dari duta olahraga, duta. Khususnya di Tangerang kamu berpartisipasi apa? Di Tangerang saya jadi duta pajak. Duta pajak. Duta pajak. Untuk encourage anak-anak muda yang udah berpenghasilan, jangan lupa kewajibannya bayar pajak, karena itu sangat membantu sekali kan untuk infrastruktur kita dan semuanya. Tapi yang sedang saya jalankan sekarang itu adalah duta kanker serviks. Duta kanker serviks, karena setiap harinya Bang Yos ada 57 perempuan meninggal karena kanker serviks.
setiap hari. Jadi ada 57 perempuan meninggal karena kanker serviks, dan kanker serviks itu satu-satunya penyakit yang bisa dicegah lewat vaksin. Lewat? Vaksin. Vaksin. Tapi tidak banyak ada yang tahu karena mereka mendengar kanker, nggak mungkin kanker bisa dicegah lewat vaksin. Nah makanya saya sebagai duta, saya kasih tahu bahwa kanker serviks itu disebabkan oleh virus HPV, yang dimana virus tersebut bisa dicegah vaksin. Jadi perempuan dari umur dari SD bahkan dari umur sedini mungkin itu harus melakukan vaksin. Walaupun dia belum tahu kena kanker apa enggak, yang penting vaksin gitu. Vaksin dulu. Jadi justru sebelum sexual Ya, aktif kayak harus menghadapi vaksin. COVID inilah, gitu. Betul. Nah tapi kan nggak banyak ada yang tahu, makanya saya sebagai duta saya terus sharing tentang kanker serviks ini, betapa pentingnya menjaga kesehatan dan menggalang dana juga lewat bisnis-bisnis. Jadi kemarin jualan es teh, jualan minuman, terus hasil penjualannya untuk beli mobil pasien kanker. Jadi rezekimu pun termasuk ke sana ya, dikatakan disumbangkan gitu. Iya, karena saya percaya Allah ngasih rezeki, ini bukan rezeki saya sendiri, pasti ada rezeki orang lain juga. Milenial, ya, sangat menarik mendengarkan cerita dia ya. Bagaimana dia berjuang sampai sukses dan dia tidak pernah menyerah, sekali lagi yang benang merahnya kan di situ. Tidak pernah menyerah. Gagal di sini dia nyoba yang lain. Ya. Lalu pandai membaca peluang yang ada. Habis itu ya dia masih muda, kaya, tidak sombong. Dia juga bertanggung jawab terhadap orang lain, ya, menjadi duta olahraga, duta penyakit kanker tadi. Lalu dia juga menyumbangkan sebagian rezekinya untuk orang lain. Nah, terima kasih. Sama-sama, Bang Yos. Nah, Prilly, saya tidak bisa memberikan apa-apa ya, tapi saya akan memberikan kenangan buku ya. Buku ini biografi saya. Terima ya. kasih Bang Yos. Biografi saya waktu saya lahir sampai saya di Panglima, satu buku. Lalu biografi yang kedua itu saya jadi gubernur. Di masa sulit di era 5 presiden. Ini baru di dunia baru terjadi seorang gubernur ngalami 5 kali presiden gonta-ganti terus ya. Jadi mudah-mudahan nanti untuk referensi memotivasi juga dirimu. Pasti gitu, Bang ya. Yos. Dan teruskan perjuanganmu ya. Yep, Nanti saya ingin melihat Persikota berhadapan dengan Rans. Nah, itu aku mau nonton. Ya. Amin. Ini Prilly Bisa di Liga sini. 1. Ini Irfan, Raffi Ahmad di sini. Aku di tengah nanti nontonnya. Amin, Oke. semoga bisa ke Liga 1 ya Bang Yos, mohon doanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.